Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu guru, yaitu bagaimana cara membuat soal, ya, soal model menggunakan aplikasi yang namanya XAMPU Test Generator. Nah, di sini aplikasi sudah saya install ya. Ini langsung saya gunakan. Nah, ini namanya XAMPU Test Generator. Silahkan nanti Bapak Ibu install ya, jika belum ada. Nah, selanjutnya di sini ada pilihannya. Kita pilih create a new question bank. Nah, kemudian judulnya di sini kita berikan judul, misalkan saya buat soal, misalkan ulangan harian ASJ kelas 12, misalkan seperti ini contohnya. Untuk subtitle boleh diisi, boleh tidak ya. Di sini tidak saya isi. Saya cuma isi judulnya saja. Kemudian saya oke. Nah, kemudian akan tampil tampilan seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, oke, untuk membuat soal pertama ya, atau untuk membuat soal yang pertama-tama kali harus kita lakukan adalah kita pilih yang namanya new ya, yang di bawah ini. Klik new. Kemudian pilih tipe pertanyaannya apa. Misalkan tipe pertanyaannya ingin pilihan ganda, maka kita pilih multiple choice. Oke, kita pertama-tama bikin pilihan ganda saja dulu ya Bapak Ibu. Oke, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Kita akan membuat soal nomor 1. Nah, oke, untuk membuat soal nomor 1, kita buat dulu kode sepertinya Bapak Ibu. MC. Kemudian di sini 01 ya. Nah, ini cuman kode saja ya Bapak Ibu. Di sini kita blok. Kita tebalkan ya. Nah, kita boldkan. Oke, kenapa harus kita buat kode seperti ini? Jadi, ketika soal diupload ke model, soal tersebut akan teracak sesuai abjad ya Bapak Ibu, jadi bukan sesuai nomor. Karena nomor yang terbuat secara otomatis di dalam aplikasi ini tidak akan terupload ke dalam Moodle. Jadi yang terupload ke dalam Moodle adalah hanya soalnya saja. Makanya jika kita tidak membuat kode seperti ini, maka nanti soal yang kita upload tidak sesuai urutannya dengan yang kita buat di sini. Makanya kita buat yang namanya kode seperti ini. Kenapa saya buat MC? Ini kepanjangannya dari MC ini adalah singkatan dari multiple choice ya, atau pilihan ganda. 01 maksudnya nomor 1, seperti itu. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu dalam nanti menganalisis butir soalnya. Oke, lanjut lagi. Jadi apabila Bapak Ibu tidak membuat kode seperti ini, maka soal akan teracak. Bapak Ibu akan kesulitan dalam menganalisis butir soalnya nanti. Oke, lanjut ya. Nah, misalkan soal pertama kita buat seperti ini. Nah, misalkan apa kepanjangan dari TKJ soalnya. Kita masukkan opsi pertama. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Misalkan nih nomor 1 ini ya, saya pilih jawabannya benar adalah A, maka saya klik jawabannya benar ya, kemudian saya record seperti ini. Nah, maka soal nomor 1 telah terbuat. Nah, selanjutnya yang nomor 2 sama caranya. Pilih lagi, misalkan kita nomor 2 pilihan ganda lagi, kita oke. Nah, baru kita buat yang namanya kode tadi. Seperti ini ya Bapak Ibu, buat kode.
kemudian kasih spasi enter 2 kali ke bawah ya, biar ada jarak. Kemudian masukkan lagi soal nomor 2. Misalkan soal nomor 2 ini bergambar. Misalkan misalkan sebenarnya apa nama perangkat pada gambar di bawah ini. Misalkan saya cari. Nah, di sini saya copy. Kemudian saya paste. Nah, maka gambarnya akan tampil di sini. Di sini kita bisa atur ya, seberapa lebarnya. Ya, bisa kita atur. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa kita atur. Kemudian kita masukkan pilihan gandanya atau pilihan jawabannya. Kita pilih jawaban yang benar. Kemudian kita record. Nah, jadi seperti inilah cara membuat soal yang ada gambarnya ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini kita telah berhasil membuat soal ya, yaitu 2 pilihan ganda ya Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu coba, misalkan Bapak Ibu ingin membuat pilihan ganda sampai 10, 20 soal dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat soal isian pendek ya. Nah, cara membuat soal dalam bentuk isian pendek itu kita klik new di sini. Kemudian di sini kita pilih yang namanya completion. Ya. Bukan short answer ya Bapak Ibu, tapi completion. Nah, jika Bapak Ibu pilih short answer, maka nanti ketika diupload dia akan berubah menjadi isai. Jadi pilih yang namanya completion di sini. Untuk membuat soal isian pendek. Jadi jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk questionnya, misalkan di sini saya berikan contoh soalnya. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu, buat kode seperti ini ya. Tadi MC itu multiple choice. Kemudian untuk isian pendek itu SA. Nah, seperti ini SA01 ya Bapak Ibu. Kemudian kita berikan pertanyaannya. Nah, seperti ini contoh pertanyaannya. Apa singkatan dari teknik komputer dan jaringan? Nah, yang namanya isian pendek ya Bapak Ibu. Isian pendek itu jawabannya pastinya pendek ya. Nah, jadi jawabannya yang bagus itu adalah jawaban yang hanya memiliki satu kata. Contohnya seperti ini. TKJ, ya kan? Apa singkatan dari teknik komputer dan jaringan? Jawaban singkat yaitu TKJ. Ya. Nah, jika Bapak Ibu memberikan soal dengan jawaban yang lebih dari satu kata, mungkin 2 kata masih bisa dimaklumi atau masih bisa diperbolehkan lah. Tetapi apabila lebih dari 3 kata, maka soal tersebut bukan isian pendek lagi, tetapi bisa berbentuk uraian ya Bapak Ibu. Nah, kenapa ini harus pendek? Karena ini nanti sistem yang akan mengkoreksinya. Makanya jawabannya harus singkat ya. Kalau bisa terlebih dari satu kata atau 2 kata ya, seperti itu. Jadi ketika siswa menjawab seperti ini, misalkan TKJ, maka sistem akan langsung mengkoreksinya bahwa jawaban ini benar, seperti itu. Nah, kemudian jika ternyata siswa bagaimana jika mengetikkannya dengan huruf kecil, misalkan TKJ seperti ini. Ini tidak masalah ya Bapak Ibu, karena di sistem kita konfigurasi bahwa untuk isian pendek itu tidak berpengaruh huruf besar atau huruf kecil. Yang penting huruf yang dia ketikkan atau karakter yang dia ketikkan itu sama. Ya, jadi kalau siswa jawab huruf kecil benar, juga huruf besar juga benar. Akan tetapi jika siswa menjawab seperti ini, dia tambah titik belakangnya seperti ini, maka akan salah. Jadi isian pendek itu harus jawabannya tepat ya nanti siswa menjawabnya. Makanya kalau bisa Bapak Ibu berikan soal yang jawabannya cuma satu kata saja.
Seperti itu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu di sini mempunyai prediksi lain nih, siswa mungkin bisa menjawab yang lain misalkan. Nah, di sini kekurangannya di exam PU ini kita cuman bisa memberikan satu jawaban yang pasti saja. Nah, misalkan seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pertanyaan kita berikan seperti ini. 1 ditambah 1 sama dengan titik, misalkan seperti ini ya. Nah, jawabannya adalah 2. Seperti ini Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu buat prediksi lagi, siswa ternyata kemungkinan menjawab seperti ini ya, menggunakan huruf ya, bukan angka. Nah, di sistem exam PU test generator ini kekurangannya di bagian isen pendeknya kita cuma bisa memberikan satu opsi jawaban saja untuk isen pendeknya. Nah, jika Bapak Ibu mempunyai opsi lain jawabannya, maka Bapak Ibu bisa tambahkan nanti di dalam sistem modulnya langsung. Seperti itu. Jadi mungkin bisa saja siswa menjawab 2 seperti ini. Jadi nanti 2 ini jawabannya bisa Bapak Ibu tambahkan di dalam sistem modul langsung. Nah, jadi sini cuma satu jawaban saja yang dapat atau satu pilihan jawaban saja yang dapat diisikan. Nah, jika sudah kita record. Nah, seperti ini ya. Nah, kita telah selesai membuat yang namanya isen pendek. Jadi isen pendek itu namanya completion, bukan short answer ya Bapak Ibu, jika membuatnya di dalam exam PU test generator. Nah, selanjutnya bagaimana jika ingin membuat soal isai? Caranya sama, new lagi. Nah, untuk membuat soal isai, Bapak Ibu bisa pilih short answer atau bisa juga pilih isai di sini. Nah, di sini saya pilih isai saja. Nah, kemudian saya masukkan pertanyaannya seperti ini. Nah, contoh pertanyaan seperti ini ya. Oke, jangan lupa diberikan kodenya. Karena ini esai, kita tulis saya di sini. ES ya kodenya 01. Nah, maksudnya isai soal pertama, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi. Untuk answer itu cukup kita isikan titik-titik seperti ini saja. Ya, karena kalau kita tidak titik-titik seperti ini maka tidak akan bisa terrecord ya. Nah, kemudian kita record seperti ini. Nah, di sini ada kodenya isai ya. Nah, jadi seperti inilah cara membuat soal pada model ya, untuk pilihan ganda, isen pendek, dan juga isai Bapak Ibu. Nah, selanjutnya jangan lupa di save ya Bapak Ibu. Cara save-nya klik saja save di sini ya, atau kita klik file kemudian save as. Nah, kemudian kita pilih di mana kira-kira filenya ingin kita simpan ya. Di sini saya simpan di folder My Music saja. Nah, saya simpan, kemudian saya save ya. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lihat di dalam folder musik. Di dalam folder musik itu sudah terdapat namanya file soal ulangan harian ASJ kelas 12. Selanjutnya, ini tidak dapat kita upload ke sistem. Supaya soal kita dapat terupload ke sistem, kita harus yang namanya export. Caranya kita klik file, export, kemudian pilih Blackboard 7.1. Selanjutnya kita cari lokasi di mana ingin kita simpan, kemudian kita berikan nama di sini. Saya berikan ulangan harian ya. ASJ 12 ya. Seperti ini contohnya. Ulangan harian. Misalkan ulangan harian 1 ASJ kelas 12. Nah, kita copy ini ya. Kita save. Nah, kemudian untuk nama, ini samakan saja namanya seperti yang kita save tadi.
Ini juga samakan saja, kemudian kita oke. Nah, kita telah berhasil mengekspornya. Sekarang coba kita cek di dalam folder tadi saya simpan di My Music juga. Nah, di sini telah terdapat zip ya, zip dari Example Text Generator yang saya buat ya. Jadi inilah yang dapat diupload ke sistem Moodle. Nah, sekarang bagaimana cara menguploadnya? Cara menguploadnya silahkan disimak kembali video yang saya buat sebelumnya ya, yaitu cara mengupload soal ke dalam Moodle. Setelah saya jelaskan caranya. Mungkin cukup sekian video kali ini ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.